Yang sangat kami muliakan, yang terhormat, Bapak Ibunya, yaitu yang terhormat Bapak Kiai Haji Soekardi, serta seluruh keluarga. Kemudian yang sangat kami hormati, yang sangat kami muliakan adalah guru-guru kita, ya, yang insya Allah pada pagi hari ini semoga bisa ikut bergabung, yang dimuliakan Allah. Kemudian tidak bisa kami lupakan adalah orang-orang yang memfasilitasi, ya, terwujudnya dakwah dengan Zoom online Asy-Syifa seluruhnya, ya, yang sangat kami banggakan. Rahimakumullah. Nah, kemudian para guru, para bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang tetap teguh pendirian, yang tetap istiqomah, insya Allah selalu mengikuti kajian setiap pagi, ya, ba'da subuh. Dan ini merupakan bagian daripada perjuangan kita, dakwah kita sebagai orang muslim. Ya, sampaikan apa yang datang dariku, kata Rasulullah, walaupun cuma hanya satu ayat saja. Dan ini Nabi Muhammad menyuruh demikian. Dan alhamdulillah, semoga ini masuk dalam kategori target yang telah, ya, diperintahkan Allah itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, puja-puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Pagi hari ini panjenengan rupanya masih mendapat perkenan Allah, Bapak Ibu. Ya, masih mendapat perkenan Allah. Ya, diparingi Allah sehat insya Allah. Kita juga selalu berharap kepada Allah yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan diri kita, suami, istri, anak-anak kita, seluruh keluarga kita, semuanya dalam keadaan sehat dan dianugerahi Allah selamat semuanya. Dilindungi Allah, dijaga Allah, diselamatkan Allah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita syukuri juga sampai hari ini panjenengan itu masih mendapatkan anugerah dari Allah, nikmat yang paling agung, yang paling gede, yang paling besar, yakni nikmat iman. Nikmat iman kepada Allah maksudnya. Ya, mengakui bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Ya. Meyakini bahwa kitab suci Al-Quran adalah kitab suci. Dan agama yang benar. Bukan agama yang paling benar. Agama yang benar. Agama samawi. Agama, ya, yang difirmankan Allah. Agama yang dari instruksi Allah. Yang diridhoi Allah. Yakni agama yang kita peluk ini. Agama tauhid, agama Islam, agama yang sudah dipeluk oleh para nabi dan rasul sejak mulai Nabi Adam sampai zaman Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Dan itu merupakan anugerah yang terbesar yang dianugerahkan Allah kepada kita. Karena itu adalah wujud daripada Rahman Rahim. Rahmati Gusti Allah. Ada orang itu yang dirahmani saja. Maksudnya dikasih saja. Karena memang Allah Maha Pengasih. Tetapi Allah tidak menyayangi. Allah tidak merohimi. Nah, itu banyak. Orang-orang kafir itu sugih-sugih. Ada orang kafir yang jadi presiden. Ada orang kafir yang jadi rojo. Ada orang kafir rupanya, ya, pemilik negara. Nuwun sewu. Itu kasih Tuhan, kasih Allah. Tetapi kalau seandainya sampai sedo, sampai mati, dia tidak mendapat sayang Allah atau rohimnya Allah. Maka orang itu berarti akan jadi orang yang akan dimasukkan dan dijeburkan dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Allah tidak menilai manusia karena hartanya. Allah tidak menilai manusia karena ketampanannya, kecantikannya, keperlintiannya. Allah juga tidak memandang orang itu punya pangkat dan jabatan di dunia ini.
Tetapi Allah memandang iman dan takwanya, akhlakul karimahnya, sampai dia nanti meninggalkan dunia yang fana ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali menurut Allah ini. Kecuali kalian dalam keadaan menjadi orang muslim. Inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama, tetapi agama yang dipeluk itu selain Islam, maka sekali-kali Allah pasti tidak akan menerima agama itu daripadanya. Dan besok di akhirat orang itu termasuk orang yang rugi. Rugi kemayangan, kata orang Jawa. Rugi yang sudah tidak ada tandingannya lagi. Rugi tingkat tinggi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kita nanti sampai di penghujung akhir hayat kita dalam keadaan menjadi orang muslim yang sejati itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Hari ini saya memang ingin mengangkat kisah yang lebih banyak diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran maupun hadis. Yaitu kisah mulai dari kemarin sudah saya awali. Kisah Nabi Musa bayi, waktu bayi. Bagaimana Allah menyelamatkan ya hambanya yang dicintainya, hambanya yang dipilih yang namanya Musa alaihissalam ini. Sampai peran ibunya, peran istri Fir'aun, ya, ibunya yang namanya Anarkho itu Ayarkho atau Yukabat itu, yang kemarin sudah saya sampaikan. Mulai bayi, Nabi Musa itu, sampai Nabi Musa ini dewasa. Dan rupanya setelah Nabi Musa ini dikembalikan Allah ke pangkuan ibunya, mendapatkan kasih sayang ibunya, dan posisinya waktu itu ada di istana Firaun. Ya, tidak diduga bahwa ternyata itu ibunya yang menyusukan Nabi Musa itu. Masya Allah. Ini rupanya luar biasa itu. Ya, tipu daya Allah. Ya, tipu daya Allah. Jadi Allah itu mempunyai tipu daya. Wa makaru wa makarallah wa huwa khairul makirin. Jadi tipu daya Allah itu sudah sangat canggih. Tidak bisa dikalahkan. Dan sekarang saya ingin menyaksikan, ibu-ibu, mari kita bersama menyaksikan kronologi. Dengan hormat, saya menggunakan kata menyaksikan. Karena ini adalah kisah nyata. Dan kisah nyata ini diabadikan Allah di dalam Quran. Walaupun kisah ini itu sudah ribuan tahun yang lalu, tetapi kita masih bisa menyaksikan sampai hari ini. Kenapa kita masih bisa menyaksikan, Bapak Ibu? Karena Allah rupanya menganugerahkan pilihan kepada Nabi Muhammad yang membawa wahyu Al-Quran itu, yang dituruni Al-Quran ini. Dan itu mukjizat yang terbesar. Ya, jadi kita menyaksikan, bahasanya begitu. Seakan peristiwa ini masih ada sekarang. Dan kita menyaksikan. Masya Allah. Menyaksikan apa? Kronologi. Ya, lolosnya pengejaran Fir'aun terhadap pelarian Musa. Mari kita perhatikan. Jadi Nabi Musa itu pernah dikejar Fir'aun. Musa pribadi nih. Bukan dengan para pengikutnya, bukan. Nanti akan kita lihat ya kisah selanjutnya. Jadi Nabi Musa secara pribadi nih Bapak Ibu. Yang dikejar ini. Nah, sehingga Nabi Musa lari. Jadi kalau ibaratnya untuk bahasa agak kasarnya gitu, kabur. Ya, karena membunuh seorang laki-laki. Jadi Nabi Musa itu pernah membunuh, tetapi tidak sengaja. Nanti akan kita lihat. Ya, membunuh seorang laki-laki suku Kipti. Jadi suku Kipti itu bukan suku dari rumpun terahnya. Kalau Nabi Musa itu kan rumpun terahnya itu kan Bani Israel, Bapak Ibu. Sedangkan suku Kipti itu adalah suku pribumi Mesir. Makanya Egypt itu ya, itu suku asli, pribumi. Nah, kita ini termasuk pribumi. Jadi orang-orang pribumi bangsa Indonesia. Nah, nanti
Kemudian ada namanya suku Cina. Seperti suku Bani Israel itu, pendatang ya dari Israel atau dari Palestina. Kemudian eksodus menuju ke Mesir. Nah, makanya Firaun ya, yang Firaun itu yang Ramses II ini itu rupanya tidak terima kalau ada orang eksodus masuk ke negaranya. Seakan-akan terjepit itu bangsanya sendiri. Nah, pada saat itu Nabi Musa mengerti bahwa ternyata suku Bani Israel waktu itu bertengkar, Bapak Ibu, dengan Nabi Musa. Dengan apa? Dengan orang suku Kipti ini, Masya Allah. Sorry ya, dengan suku Kipti. Lalu kemudian dia rupanya berteriak minta tolong kepada Nabi Musa. Bapak Ibu, Nabi Musa ini tidak sengaja membunuh, cuma hanya ingin menolong, tetapi karena tinjunya ini kelasnya kelas berat gitu ya. Jadi tinjunya kelas berat. Jadi kepalan tinju itu langsung dipukulkan itu, satu kali pukul langsung delosor. Akhirnya kemudian mati. Masya Allah. Bapak Ibu, pon ya. Setelah Allah memenuhi janjinya mengembalikan bayi Musa kepada ibunya dari ancaman pembunuhan bayi-bayi laki-laki, Bapak Ibu, dari kalangan Bani Israel, dengan janji Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menjaga, Allah telah melindungi, dan Allah telah menyelamatkan bayi Musa itu. Ini dikembalikan ke pangkuan kasih sayang ibunya. Tadi sudah saya sampaikan. Kitab suci Al-Quran rupanya tidak menceritakan bagaimana kelanjutan masa perkembangan beliau sejak masa kanak-kanaknya itu tidak disebut dalam Quran. Jadi yang disebut juga masa balitanya saja. Jadi masa kanak-kanaknya tidak disebut. Masa remajanya juga tidak diceritakan Allah, Bapak Ibu, di dalam Quran. Ya, seakan itu tidak begitu penting ya. Perjalanan masa kanak-kanak sama masa remaja itu. Ya. Setelah kisah Ibunda Musa ini. Tapi Al-Quran tiba-tiba, dan ini secara tiba-tiba seakan begitu, menceritakan kepada kita kehidupan Musa alaihissalam itu sebagai pemuda yang telah dewasa. Jadi waktu dewasanya itu baru diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi Musa itu sudah tumbuh besar di istana Fir'aun, jadi memang posisinya di istana Bapak Ibu. Luar biasa nggih. Nah, ini Allah itu loh menganugerahkan Nabi Musa itu kan, kalau kita ibaratkan itu rakyat pelosok desa. Itu. Nah, ibaratnya gitu ya. Nah, tetapi lalu kemudian pada saat bayi itu kan dapat ancaman tadi sudah saya sampaikan. Lalu Allah berjanji kan akan menyelamatkan Musa bayi itu Bapak Ibu. Ya karena memang dapat kecaman, dapat ancaman. Jadi tidak ada tempat ya di seluruh penjuru Mesir itu ya selamat bayi-bayi dari kalangan Bani Israel itu. Jadi mereka itu menelisik siapa-siapa saja di negeri Mesir itu yang hamil. Nah itu ya. Jadi menugaskan itu para yang tukang ini, ya bagian yang ini, Bapak Ibu menelisik ini, ya bagian kehamilan itu. Nah, Masya Allah, jadi Ibu Musa ini bingung. Jangan-jangan nanti putri atau putra saya yang ada dalam kandungan ini jenis kelaminnya laki-laki. Ya, dan itu pada waktu saatnya, ketika pada waktu tahun itu mendapat giliran bahwa siapa saja yang Bani Israel yang melahirkan anak-anak bayi laki-laki, maka harus direbut dan disembelih di depan kedua orang tuanya. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, kemudian Allah mengkisahkan tiba-tiba itu panjenengan pirsani pada ayat 14-15 itu ada di surat Al-Qasas. Nuwun sewu Pak Jandi. Surat 28 Pak Ji. Al-Qasas ayat 14-15 Pak. Saya bacakan ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walam wa'syuddahu istaha hukma wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin.
Monggo Pak Ji, itu bisa diterjemah. Dan setelah dia Musa dewasa dan sempurna akalnya, kami anugerahkan kepadanya hikmah, kenabian, dan pengetahuan. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita perhatikan ya. Setelah Musa cukup umur, gitu. Jadi diceritakan Allah gitu. Setelah Musa cukup umur dan sempurna akalnya, kami berikan kepadanya hikmah. Ya, di sini. Ini diberikan dua Bapak Ibu. Hikmah. Ini menurut ulama tafsir itu adalah kenabian. Hikmah itu kenabian. Kemudian dianugerahi Allah pengetahuan. Ya, jadi diparingi Allah pengetahuan. Jadi dengan hormat, Nabi dan Rasul itu mempunyai ilmu laduni. Jadi ilmunya itu beda dengan ilmu-ilmu kita ini. Ya, ilmu kita ini sedikit mungkin, ya, yang dianugerahi ilmu laduni itu. Tapi kebanyakan ilmu-ilmu yang kita ketahui itu ilmu dari guru-guru. Ya, dari kitab suci Quran, ya, dari hadis-hadis Rasulullah itu dari guru-guru kita, dan kita itu belajar. Tapi kalau nabi-nabi itu tanpa belajar Bapak Ibu. Langsung diparingi Allah hikmah. Oh, ini kayak paket gitu yang dianugerahkan Allah. Masya Allah, nih. Tetapi nuwun sewu, ini nabi. Jadi ada juga paket itu diberikan kepada dukun, tukang santet, itu pinter. Kadangkala dukun itu langsung nyebul, disowok, terus itu sakitnya bisa sembuh Bapak Ibu. Itu anugerah dari Allah. Tetapi ini naudzubillah kan dukun masalahnya. Ya. Lah, tetapi ini nabi, paket dari Allah. Ya, diberi anugerah ilmu dan hikmah. Masya Allah. Setelah Allah itu menceritakan tentang perkembangan Musa sejak masa bayi sampai dewasa ini, lalu Allah melanjutkan kisahnya. Ketika Musa ini telah dewasa, lalu Allah menganugerahkan kepadanya hikmah dan ilmu. Tadi saya katakan, ya menurut para ulama tafsir, itu adalah kenabian Bapak Ibu. Wa kadzalika najzil muhsinin. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi Gusti Allah itu janji kepada kita, ya, siapa saja yang berbuat baik itu pasti akan diberi balasan oleh Allah kebaikan. Saya ulang, janji Allah pasti benar. Walaupun mungkin orang itu mati lebih dulu. Tetapi panjenengan wajib percaya bahwa siapa saja orang yang berbuat baik itu pasti akan diberi oleh Allah balasan dengan kebaikan. Walaupun sudah hidup di alam kubur. Sebutir atom kecilnya perbuatan baik itu pasti akan dibalas dengan berlipat. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudhaifha. Wa yu'ti min ladunhu ajron azima. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mendolimi hambanya. Walaupun cuma sebutir atom kecilnya perbuatan baik, maka niscaya Allah akan memberikan balasan yang berlipat-lipat. Itu pasti. Ya. Kadang-kala ada orang ngomong gini, Pak, aku kira sholat, ndonga gak mari-mari, gak wis-wis, tadi wong gak selamat tok isine, loro-loron tok ae. Dadi wong kere tok. Padahal aku wis berbuat baik lho Pak. Jarine Gusti Allah iku nek wong berbuat baik iku mesti dibalas dengan kebaikan, tapi aku loro ae. Gak waras-waras. Ya, kere pisan. Batuk sampai ireng. Ya. Itu. Nuwun sewu Bapak Ibu. Itu berarti orang itu diuji dulu oleh Allah. Dan ujian itu bukan berarti kejelekan. Ujian itu untuk meningkatkan kualitas iman. Orang diberi sakit, menghapus dosa, ya, dan lain-lain. Jadi harus yakin bahwa kebaikan itu pasti akan diberi balasan dengan kebaikan, walaupun di dunia ini belum diberikan. Tapi kadang-kala nanti kalau sudah hidup ada di alam kubur itu diberikan di sana. Itu pasti. Bapak Ibu, selanjutnya Allah menceritakan penyebab atau latar belakang yang mengantar Musa ini. Nih, mari kita perhatikan. Allah menceritakan penyebab
atau latar belakang yang mengantarkan Nabi Recording in Musa ini, progress. nah, ngaten Bapak Ibu, sampai kepada jenjang tingkatan kenabian. Nah, ngaten nggih, sampai pada jenjang tingkatan kenabian. Dan Allah mengajak bicara langsung kepada Nabi Musa ini. Masya Allah. Bapak Ibu, salah satu di antara pengantar sampai kepada jenjang tingkatan kenabian Nabi Musa ini adalah keterlibatannya dalam kasus pembunuhan terhadap seorang Egypt atau seorang keturunan Mesir. Ini salah satu pengantar sehingga Nabi Musa jadi nabi itu gara-gara mateni wong. Tapi nuwun sewu, niki panjenengan pun ngeten. Apa ngono aku tak mateni wong ae? Mboten. Ini takdirnya Allah Bapak Ibu. Sehingga Nabi Musa itu jadi diangkat jadi nabi dan rasul itu, ini pengantarnya itu ternyata membunuh orang. Masya Allah. Nuwun sewu. Okay? Ini kan aneh, sebuah keanehan. Tetapi nanti akan terjawab, insya Allah. Bapak Ibu, saya ingin melanjutkan kisah ini. Mari, ya. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, ya, وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا. Ini panjenengan Pak Dosi, Pak Jiandi, surat 28 ayat 15. Monggo Bu. Ayat 15 Pak Ji. Panjenengan terjemah. Nah. Langsung baca, Ustaz. Surat 28 Pak Ji. Langsung Ayat baca 15. Surat Al-Qasas Pak Ji. Dan dia Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah. Maka dia mendapati di dalam kota itu 2 orang laki-laki sedang berkelahi. Yang seorang dari golongannya atau Bani Israel dan yang seorang lagi dari pihak musuhnya, kaum Fir'aun. Orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari pihak musuhnya. Lalu Musa meninjunya dan matilah musuhnya itu. Musa berkata, ini adalah perbuatan setan. Sungguh, setan itu adalah musuh yang jelas menyesatkan. Ya, dengan Bapak Ibu sudah mendengar ya, terjemah ini. Dan Musa masuk ke kota Memphis. Ini panjangan persani. Jumhurul ulama berpendapat bahwa kota yang dimasuki oleh Nabi Musa itu adalah kota Memphis. Ya, yang pada waktu itu menjadi pusat kota kerajaan Fir'aun. Letaknya berada di ujung kota Mesir, Bapak Ibu. Yang berada di sebelah barat sungai Nil. Yang jaraknya sekitar 12 mil dari kota Fustot. Yang dikenal waktu itu dengan Mesir kuno. Maka Musa memasuki kota tersebut. Ketika para penduduknya mulai lengah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ulama tafsir menjelaskan, karena pada waktu itu suku Mesir asli, itu namanya suku Mesir asli itu Kipti, itu sedang mengalami kepadatan penduduk. Sehingga merasa melarang. Jadi mereka melarang, maksudnya orang-orang selain suku asli terus. Jadi suku pribumi, untuk memasuki kota Memphis itu. Termasuk kalangan suku Bani Israel dilarang. Sehingga Musa itu memilih waktu, Bapak Ibu. Ketika penduduknya itu sedang dalam keadaan lengah tadi. Ulama tafsir juga mengutip perkataan Al-Qurtubi di dalam buku tafsirnya, bahwa waktu masuknya Musa itu ke kota Memphis itu adalah ketika siang hari. Saat penduduknya itu sedang koilulah. Nuhun sewu, koilulah itu adalah sedang istirahat. Gitu. Istirahat itu tidur pada waktu siang hari itu. Ya, Bapak Ibu, itu koilulah. Nonton ya? Lah, ketika Musa itu memasuki kota itu, Bapak Ibu, itu fawajada fiha rajulaini yaqtatilan. Tadi sudah dibaca sama Pak Jiandi. Maka didapatinya di dalam kota itu 2 orang laki-laki yang berkelahi. Ya, yang tadi ya. Yakni keduanya itu terlibat dalam perkelahian.
Lah sebabnya apa kok kelahi? Itu ternyata Bapak Ibu, itu kasus perdagangan. Jadi kasus hutang piutang. Lah mungkin salah satu di antaranya itu ada yang belum bayar hutang itu. Atau belum dilunasi. Sehingga itu terjadilah pertengkaran, perkelahian. Ya, saling memukul, saling memaki. Ya. Kemudian di situ dilanjutkan. Hadza min syi'atihi. Yang seorang dari golongannya, maksudnya dari golongan Nabi Musa itu Bani Israel, ya, dari kalangan Bani Israel, wahada min aduih. Dan seorang lagi itu dari musuhnya, jadi maksudnya dari orang-orang Egypt, dari bangsa Mesir. Demikianlah menurut pendapat ulama-ulama tafsir, Bapak Ibu. Ya. Lalu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Musa ini kemudian menolong, maksudnya tuh. Jadi menjumpai pada saat itu ada perkelahian itu, Nabi Musa ini itu lalu dipanggil itu sama golongannya tadi yang sama-sama Bani Israel itu. Wahai Musa, saya minta ditolong. Aku ini adalah termasuk orang Bani Israel. Kata Bapak Ibu. Bagaimana Musa? Karena Musa itu adalah seorang nabi yang suka menolong, tapi ini belum jadi nabi Bapak Ibu, belum diangkat jadi nabi. Musa menjumpai kesempatan yang baik itu untuk menolong sukunya. Karena saat itu orang-orang sedang lengah tadi. Lalu Musa ini, mendekati orang Egypt itu, mendekati orang Mesir itu. Kemudian bagaimana? Fawakazahu Musa faqallu alaih. Lalu Musa meninjunya, menghantamnya. Dan nuwun sewu Bapak Ibu, takdirnya Allah ya. Nabi Musa tadi itu kan punya niat nolong, gitu. Tetapi tinjaunya ini mungkin karena berat Bapak Ibu, menghantam mungkin kepalanya, akhirnya kemudian orang Egypt tadi, orang Mesir tadi itu langsung roboh kelenger. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya kemudian wafat Bapak Ibu, meninggal. Jadi kejadian yang sampai menewaskan seorang Kipti tersebut bukanlah hal yang mengherankan. Karena sebagaimana dimaklumi bahwasanya Musa itu dewasa, dianugerahi Allah kekuatan. Ya, kekuatannya ini di luar rata-rata manusia, Pak. Ini Bapak Ibu. Namun kejadian itu membuat Musa dewasa panik. Lantaran dia sama sekali tidak memaksud untuk membunuh laki-laki tersebut. Melainkan sekedar ingin menolong seorang Bani Israel sukunya tadi dari serangan orang Mesir tadi. Musa pun menyadari sekalipun dirinya melakukan pembunuhan tanpa ada unsur kesengajaan, namun hal itu tidak mengubah Bapak Ibu kedudukan perbuatan pembunuhnya atau pembunuhannya terhadap jiwa yang memang dilarang oleh Allah. Karenanya dari lubuk hati yang paling dalam, Musa alaihissalam akhirnya mengakui kesalahannya di hadapan Allah dan memohon ampunannya. Bahkan Musa pun bersumpah tidak akan mengulangi kembali perbuatan yang telah diperbuat sebelumnya itu, Bapak Ibu. Nah ini disebut di dalam ayat, nuwun sewu Pak Jandi, itu ada di ayat yang ke-16, Pak. Ya. Saya bacakan ayat yang ke-16. Qala faghfir faghfarala innahu huwal ghafurur rahim. Ayat 16 Pak Ji. Ngapunten Ustaz, tadi surat berapa Ustaz? Tadi surat 28. Surat 28. Ngapunten. Nggih, leres. Nah, dia Musa berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri. Maka ampunilah aku. Maka dia Allah mengampuninya. Sungguh Allah dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Ya, Bapak Ibu, bagaimana Nabi Musa sadar kan? Kalau membunuh itu adalah perbuatan dosa, tetapi itu tidak disengaja, Bapak Ibu. Jadi pembunuhan itu ada dua. Ada pembunuhan yang disengaja, ada pembunuhan yang tidak disengaja. Lalu kemudian Nabi Musa ini, Bapak Ibu, langsung mengakui bahwa dirinya itu mendolimi, ya, dirinya sendiri.
Lalu kemudian langsung minta ampun kepada Allah. Ngoten. Lalu Allah mengampuni. Disebut di dalam ayat itu, Allah mengampuni Nabi Musa ini. Akan tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi peristiwa inilah yang melatar belakangi keluarnya Musa dari negeri Mesir menuju ke negeri Madian. Kemudian Musa alaihissalam menyampaikan pertobatan kepada Allah tadi. Hadza min amali syaitani innahu aduwwum mudillun mubin. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah innahu huwal ghafurur rahim. Tadi sudah dibaca Pak Haji Andi terjemahnya. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada hari berikutnya setelah kejadian kemarin ini yang menyebabkan kematian orang Mesir ini tadi, Bapak Ibu, Nabi Musa ini atau Musa alaihissalam bertemu kembali, Bapak Ibu, dengan lelaki Bani Israel yang kemarin bertikai tadi, yang kemarin bertengkar tadi, dengan lelaki Mesir tadi. Untuk kali kedua, lelaki Bani Israel tersebut meminta pertolongan lagi kepada Nabi Musa, kepada Musa alaihissalam, karena melihat perilaku Musa ini yang suka menolong dan membela kaumnya. Tetapi Bapak Ibu sempat tergerak dalam hatinya untuk memukul lagi lelaki Mesir yang menjadi musuh orang Bani Israel sukunya tadi. Jadi Nabi Musa ini tergerak hatinya, ingin memukul lagi. Akan tetapi kali ini terbetik dalam hati Nabi Musa, maksud Musa alaihissalam, dengan ketetapan janjinya yang telah diucapkan ya sehari sebelumnya karena kasus itu, bahwa ia tidak akan lagi menjadi penolong orang yang berbuat keburukan. Sehingga Musa alaihissalam pun mengurungkan niatnya dan bersikap curiga terhadap lelaki Bani Israel tersebut. Musa alaihissalam memandang laki-laki Bani Israel tersebut dengan ekspresi tidak menyukainya. Seraya Nabi Musa ini berkata, sesungguhnya engkau banyak berbuat jahat. Begitu kalau disebut di dalam ayat 15 tadi. Dan Musa pun hanya berusaha melerai keduanya dan mengangkat tangannya. Tetapi si lelaki Bani Israel ini salah paham Bapak Ibu. Dan mengira Musa akan memukul dirinya. Nonton. Lelaki Bani Israel itu akhirnya berkata, ini Pak Jiandi, silakan. Surat 28 ayat 18 Pak. Ya, saya bacakan Pak Ji. فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ. Enggak, Pak Ji. Karena itu, dia Musa menjadi ketakutan berada di kota itu sambil menunggu akibat perbuatannya. Tiba-tiba orang yang kemarin meminta pertolongan berteriak, meminta pertolongan kepadanya. Musa berkata kepadanya, engkau sungguh orang yang nyata-nyata sesat. Allah menceritakan keadaan Nabi Musa ini. Jadi sebelum jadi Nabi Bapak Ibu, setelah kemarin membunuh orang Egypt tadi, maka jadilah Musa itu Bapak Ibu, ya, di kota itu Musa merasa takut dan menunggu-nunggu dengan rasa khawatir. Sebagai akibat daripada perbuatannya tadi, yang membunuh itu yang kemarin itu. Jadi Musa memantau perkembangan dari peristiwa pembunuhan yang telah dilakukan itu. Maka di tengah perjalanan tiba-tiba ia berjumpa dengan orang yang pernah ditolongnya tadi. Dan yang kemarin menghadapi orang Egypt tadi, ternyata orang itu sedang berkelahi lagi dengan orang Egypt tadi, Bapak Ibu, yang tadi saya sampaikan. Ya. Maka Musa berkata kepadanya, Innaka laghawiyyun mubin. Sesungguhnya kamu itu benar-benar orang yang tersesat dari jalan yang nyata. Orang-orang yang berbuat jahat dengan nyata. Maksudnya jelas kesesatannya dan banyak keburukannya. Lalu Nabi Musa ini berniat hendak memukul orang Egypt tersebut. Tapi orang Bani Israel tadi mengira bahwa Musa itu akan memukul dirinya.
Karena ia melihat apa yang barusan dikatakan tadi. Maka orang Bani Israel itu berkata, ini perkataannya Bapak Ibu. Saya baca di surat 28 ayat 19 Pak Jandi. Monggo. Ya, Ya. Falamma ayyabtisha billadhi huwa aduwwun lahuma qala ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams in turidu illa an takuna jabbaran fil ardi wa ma turidu an takuna minal muslimin. Maka ketika Musa hendak memukul dengan keras orang yang menjadi musuh mereka berdua, dia musuhnya berkata, "Wahai Musa, apakah engkau bermaksud membunuhku sebagaimana kemarin engkau membunuh seseorang? Engkau hanya bermaksud menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri ini, dan engkau tidak bermaksud menjadi salah seorang dari orang-orang yang mengadakan perdamaian." Ya, terima kasih Pak Ji. Bapak Ibu nuwun sewu nggih, ini rupanya juga sulit dipahami. Mari sekarang kita perhatikan. Dalam ayat ini, orang Bani Israel tadi, itu kan orang Bani Israel itu kan sukunya Nabi Musa toh, berkata, sehingga rahasia pembunuhan itu menjadi terungkap Bapak Ibu. Ya Musa, aturidu anta ketulani, kama kotal tanaf sambil ams. Hai Musa, apakah kamu bermaksud hendak membunuhku? Ini maksudnya orang Bani Israel yang kemarin bertengkar itu ngomong gitu. Sebagaimana kamu kemarin telah membunuh seorang manusia. Padahal peristiwa pembunuhan ini itu tidak ada yang mengetahui kemarin itu Bapak Ibu. Selain Musa dan dirinya, maksudnya orang Israel ini yang ditolong ini. Tetapi setelah pengakuan tersebut didengar oleh orang Egypt, musuhnya yang bertengkar sekarang ini, ya yang menjadi lawannya ini, maka seketika itu laki-laki Mesir tersebut itu meloloskan diri Bapak Ibu dan bergegas. Saya ulang, seketika itu Egypt, laki-laki Mesir, orang pribumi ini langsung meloloskan diri dan bergegas menghadap Fir'aun. Itu gara-gara omongannya ini Bani Israel ini, ya musuhnya Egypt ini. Akhirnya kemudian dia melapor, Bapak Ibu, ke Raja Fir'aun. Ya, dikatakan lelaki Bani Israel ini, bahwasanya Musa lah ternyata orang yang telah melakukan pembunuhan terhadap lelaki Mesir kemarin. Maka dari sinilah akhirnya Fir'aun itu mengetahui, Bapak Ibu, pelaku pembunuhan itu ternyata adalah Musa, anak angkatnya sendiri. Akan tetapi Fir'aun tetap mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Musa untuk dijatuhi hukuman mati. Tetapi sebelum penangkapan tersebut dilakukan, ada seorang laki-laki yang mempunyai jabatan ya Bu, Bapak Ibu di Mesir, yang selama ini selalu berseberangan Bapak Ibu dengan sikap sewenang-wenang Fir'aun ini. Jadi ada pejabat, podo pejabat, tetapi dia itu berseberangan itu dengan kata-kata Fir'aun, dengan wewenangnya Fir'aun yang sewenang-wenang itu. Dia nggak suka gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang disebut di dalam tafsir ini, namanya orang yang berseberangan ini, ya itu namanya Herbil. Jadi seorang namanya Herbil. Allah mengisahkan Bapak Ibu. Mari sekarang Pak Jiandi, surat 28 ayat 20 Pak. Ya, saya bacakan. Wajah rajulun sal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamirun bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Dan seorang laki-laki datang bergegas dari ujung kota seraya berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu.
maka keluarlah dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu. Iya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini orang ini seorang laki-laki sama-sama menjabat ya, ada di istana itu. Tetapi mereka nggak suka dengan kebijakan-kebijakan Fir'aun. Ketika mereka berunding untuk memburu Musa, untuk menangkap Musa ini Bapak Ibu. Lah, lalu kemudian dia ngomong, "Hei Musa, sesungguhnya pembesar negeri sedang berunding tentang kamu untuk membunuhmu, untuk menangkapmu. Oleh sebab itu keluarlah engkau Musa dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu." Masya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nonton ya. Jadi terdapat pembahasan yang menarik Bapak Ibu. Mengapa Al-Quran menggunakan kata Aqsal Madinah atau ujung kota ini. Di sini ada kata-kata waja'a rajulun min Aqsal Madinah. Itu menurut ulama tafsir menunjukkan tempat datangnya seorang laki-laki itu lebih cepat maksudnya. Itu daripada orang yang mau memburu Musa ini. Jadi mereka itu bergegas Bapak Ibu untuk memberitahu Nabi Musa itu. Masya Allah. Ya. Agar Musa ini selamat gitu. Ya Allah ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Nabi Musa ini mendapatkan berita dari lelaki tersebut yang menyatakan bahwa Fir'aun dan seluruh para pengikut negerinya sedang membuat makar untuk menangkapnya, maka timbullah pada diri Musa alaihissalam ini rasa takut Bapak Ibu. Ya, menunggu-nunggu dengan rasa khawatir dan cemas. Akhirnya Musa berniat untuk kabur. Lari Bapak Ibu, meninggalkan kota Mesir. Ya, dan rupanya Musa ini panik. Ya, dia tidak tahu arah. Karena memang Nabi Musa ini Bapak Ibu, orang yang tetap ada di istana ya sejak mulai bayi. Jadi mereka itu tidak pernah mengembara. Ya. Bapak Ibu, akan tetapi Nabi Musa itu tidak terbetik dalam hati itu menuju kota karena dia tidak tahu jalan. Rupanya Allah menunjukkan arah menuju ke suatu kota. Masya Allah. Oleh karena itu ayat ini juga diberitahukan tadi. فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Nabi Musa lalu keluar, kabur dari kota itu dengan rasa takut, yang menunggu-nunggu dengan khawatir. Dia berdoa, "Ya Allah, selamatkan aku dari orang-orang yang zalim itu." Nah, ini doa yang diajarkan dalam Al-Quran Bapak Ibu, yang masih bisa kita amalkan. Jadi apabila kita ini Bapak Ibu, ya diancam orang, atau panjenengan itu misalnya ya itu mau diganggu sama orang, maka panjenengan tidak nyala jadi orang yang selalu berdoa seperti doanya Nabi Musa ini. Rabbi najjini minal qaumidz dzalimin. Betul ya? Ya Allah, selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lah, bagaimana Nabi Musa? Nabi Musa akhirnya kemudian seakan itu diberi anugerah oleh Allah Bapak Ibu. Ya dalam hati dan pikirannya itu menuju menghadap ke satu arah. Lalu Allah menunjukkan itu arah yang mau ditempuh Nabi Musa ini. Dan ketahuilah Nabi Musa ini pada saat itu tidak beralas kaki. Jadi tidak bawa sandal, tidak bawa terompah. Kemudian dia juga tidak membawa perbekalan hidup. Sama sekali Bapak Ibu. Jadi dia kabur itu dia rupanya sudah tidak sempat lagi masuk ke istana. Karena rupanya Musa ini dalam ancaman. Ya kan begitu. Akhirnya kemudian Allah berfirman Bapak Ibu. Di dalam surat Al-Qasas lagi Pak Ji, ayat yang ke-22. Walamma jatirqa amadiyana qala asa rabbi. Qala asa rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Monggo Pak Ji. Dan ketika dia menuju ke arah negeri Madian, dia berdoa lagi. Mudah-mudahan Tuhanku memimpin aku ke jalan yang benar. Iya. Jadi tatkala Nabi Musa ini menghadap ke arah jurusan negeri Madian, Musa akhirnya memutuskan untuk menuju ke suatu negeri yang tidak dalam jangkauan pengaruh kekuasaan Fir'aun tadi, Bapak Ibu. Jadi memang Madian ini rupanya negeri
yang tidak ada kerjasama dengan Fir'aun. Jadi maksudnya tidak terjangkau pengaruh kekuasaannya. Salah satu negeri itu adalah kota Madian. Ya, ada seorang sahabat namanya sahabat Ikrimah. Ikrimah, ya, ini bin Abi Jahal. Atau Ikrimah ini bin Abi Thalib, Abi Lahab. Ikrimah bin Abi Lahab. Itu menyatakan bahwa Allah telah memperlihatkan kepada Musa 4 arah jalan, di mana tidak ada satupun dari keempat-empatnya yang ia jalani. Sampai ia pun melihat kota Madian itu. Jadi Madian ini Bapak Ibu nama sebuah kota, tempat wilayah dakwah Nabi Syuaib yang terletak di negara Ma'an. Jadi masih termasuk bagian negara Syam. Sekarang ini namanya Suriah. Jadi kota tersebut dinamai dengan nama pendirinya, Madian. Madian itu nama orang, itu putranya Nabi Ibrahim dari istri ketiga yang bernama Koturo. Itu istrinya yang ketiga. Lokasi kota Madian ini berada di pantai Laut Merah, sebelah tenggara Gurun Sinai. Masya Allah. Oke. Berdasarkan ulama sejarah, Bapak Ibu, penduduk Madian itu masih memiliki ikatan erat dengan Nabi Musa. Karena Madian sendiri adalah anak keturunan Nabi Ibrahim. Sedangkan Musa adalah keturunan Nabi Yakub, putra Ishak, putra Ibrahim. Ya, di dalam ulama tafsir, rupanya menambahkan keterangan bahwa negara Madian ini pernah ditimpakan azab, Bapak Ibu, oleh Allah ketika mereka itu rupanya menentang nabinya, yaitu Nabi Syuaib. Dan penduduknya disebut Ashabul Aikah. Ashabul Aikah itu orang penyembah pohon. Jadi menyembah gerumbul pohon. Makanya disebut Ashabul Aikah. Di samping itu mereka rupanya tidak taat. Dia berdagang itu dengan menggunakan timbangan dan takaran yang curang. Ya, sehingga Allah menimpakan azab kepada negeri Madian itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah Musa sampai di kota Madian ini, Allah menceritakan bahwa Musa melepas lelah di bawah naungan sebuah pohon, Bapak Ibu. Nah, berapa rupanya jauhnya jarak? Disebut di dalam ulama tafsir, Nabi Musa itu berjalan dari Mesir menuju Madian itu selama 8 hari 8 malam. Selama 8 hari 8 malam. Itu berjalan Bapak Ibu. Tanpa membawa bekal. Oke. Kemudian yang dimakan itu ternyata daun-daun. Ya, Nabi Musa itu makan daun-daunan. Karena tidak membawa bekal. Dia lari itu. Masya Allah. Oke. Kemudian setelah Nabi Musa sampai ada di Madian tadi. Beliau melepas lelah tadi ya. Di bawah naungan sebuah pohon. Tidak jauh dari sumur. Di situ ada sumur ya Bu, yang menjadi tujuan orang-orang yang membutuhkan air. Jadi kota tersebut mempunyai sebuah sumur yang didatangi oleh banyak pengembala ternak. Nabi Musa, Bapak Ibu, dari kejauhan melihat ada 2 orang gadis perempuan yang ingin mengantri untuk memberikan minum ternaknya. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini disebut dalam Quran. Mari sekarang kita buka surat 28 Pak Ji, ayat 23. Saya bacakan. Walamma jada alaihi ummatan minan nasi yasqun wa wajada min dunihim imra'ataini tadudan. Qala ma khatabukuma qalata nasqi hatta yusdirar ri'a wa abu syaikhun kabir. Silakan Pak Ji. Dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madian, dia menjumpai di sana sekumpulan orang-orang sedang memberi minum ternaknya. Dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu 2 orang perempuan sedang menghambat ternaknya. Ya Musa berkata, apakah maksudmu dengan berbuat begitu? Kedua perempuan itu menjawab, kami tidak dapat memberi minum ternak kami
sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan ternaknya. Sedang ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usianya. Ya, Masya Allah. Bapak Ibu, menurut ulama tafsir nggih, bahwa dua anak gadis tersebut itu bernama Laya dan Sofuro. Ngaten nggih? Ini sedang ayah mereka itu menurut kebanyakan ulama tafsir adalah Nabi Syuaib. Jadi Nabi Syuaib ini orang yang sudah sepuh, Bapak Ibu. Ya, yang dijelaskan oleh salah seorang gadis itu bahwa usia beliau sudah sangat tua. Imam Ibnu Katsir dalam buku tafsirnya meriwayatkan sebuah hadis ya dari Abu Ishaq, dari Amr ibnu Maimun al-Audi, dari Umar bin Khattab, bahwa Nabi Musa, maksudnya Musa alaihissalam, setelah sampai di sumber air negeri Madian, dia menjumpai sekumpulan orang-orang yang sedang memberi minum ternak mereka. Begitu menurut penjelasan Umar bin Khattab. Setelah mereka selesai meminumkan ternaknya, lalu mereka mengembalikan batu-batu besar penutup sumur itu. Ini bukan Nabi Musa ini, Bapak Ibu. Orang-orang tadi yang meminumkan ternaknya, kemudian kan di situ sumurnya itu tertutup batu. Batunya besar. Setelah meminumkan ternak-ternaknya itu, mereka tuh nutup ya pintu sumur itu. Nonton. Tiba-tiba Musa itu menjumpai di balik kerumunan orang-orang tersebut, melihat dua orang gadis perempuan yang sedang menghalau ternaknya. Ya, agar ternaknya itu tidak maju. Maksudnya gitu. Jadi dihambat. Karena apa? Menunggu banyak orang pada saat itu, yang jenis kelamin laki-laki semua itu, meminumkan ternaknya itu. Lalu keduanya menceritakan perihal dirinya kepada Musa. Maka Musa mendatangi batu besar penutup sumur itu dan mengangkatnya. Lalu Nabi Musa itu bertanya, ada apa dengan kalian? Ngaten. Lalu kemudian dua gadis ini tadi, dua gadis perempuan ini tadi cerita, Bapak Ibu. Okay? Nyatan ceritanya. Ini disebut di dalam surat 28 lagi, Pak Ji. Ayat 24 itu. Fasaqallahuma thumma tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilai. Faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Monggo, silakan. Maka dia Musa memberi minum ternak kedua perempuan itu. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh, lalu berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan, makanan yang Engkau turunkan kepadaku. Iya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ngeten nggih, mendengar jawaban kedua gadis perempuan itu, maka dia yakni Musa bergegas waktu itu menolong keduanya dengan memberi minum ternak kedua perempuan itu. Walaupun saat itu dia sangat lapar sekali. Dia sangat letih, Bapak Ibu, dalam perjalanan 8 hari 8 malam tadi. Kedua perempuan itu meninggalkan tempat sambil mengucapkan terima kasih. Setelah itu Musa kembali lagi ke tempat teduh di bawah pohon. Nah, menurut ulama tafsir, pohon itu adalah pohon samurah. Dan nanti insya Allah kisahnya akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Di mana Nabi Musa pada saat itu, Bapak Ibu, melihat api ada di atas pohon ini. Ada di atas bukit. Nah, pada itu. Ada ulama tafsir yang memberitahukan demikian. Lalu kedua wanita itu kembali ke rumah bapak mereka. Kejadian ini membuat bapaknya terkejut. Karena mereka itu berdua kembali lebih cepat dari biasanya. Maka bapaknya menanyakan tentang hal tersebut, lalu diceritakan kepadanya tentang seorang laki-laki yang telah menolongnya, memberi minum ternaknya itu. Bapak mereka itu bertanya kepada salah seorang dari keduanya, coba panggilan dia untuk menghadap kepadaku. Lalu Allah berfirman, Bapak Ibu, mari, ini Pak Jandi, dipersilakan. Surat Al-Qasas, ya, ayat yang ke-25, Pak. Monggo. Ya. Langsung, Pak. Ya. Faja'adhu ikhdahuma tamshi ala istihya'i qalat inna abi yad'u liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Falamma ja'ahu wa qassa alaihi al-qasas
Qala la takhaf najauta minal qaumidz zalimin. Monggo Pak Ji, silakan. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu, berjalan dengan malu-malu. Dia berkata, sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu, memberi minum ternak kami. Ketika Musa mendatangi ayahnya, Syekh Madian, dan dia menceritakan kepadanya kisah mengenai dirinya, dia berkata, janganlah engkau takut, engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika dua gadis tadi Bapak Ibu pulang, lalu kemudian dia cerita sama ayahnya. Ini ayahnya ini Nabi Syuaib Bapak Ibu. Ya, berdasarkan kebanyakan ulama tafsir yang sudah sepuh. Lalu kemudian salah satu di antara gadis itu lalu kemudian mendekat lagi kepada Nabi Musa yang berteduh ada di bawah pohon samurah tadi. Ayahku memanggil panjenengan agar supaya ayahku bisa ketemu dengan panjenengan, gitu. Dan sambil malu-malu, rupanya dia ngomong begitu. Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Akhirnya kemudian Nabi Musa ini mengikuti, ya, salah satu di antara gadis yang memanggil itu, lalu bertemu dengan ayahnya. Ya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian ayahnya mengatakan, qala la takhaf najauta minal qaumidz zalimin. Maka tatkala Musa mendatangi bapaknya dan menceritakan kepadanya kisah tentang dirinya itu. Musa mengisahkan kepadanya cerita tentang dirinya dan latar belakang yang menyebabkan keluar meninggalkan negeri Mesir. Syuaib berkata, ini yang saya bacakan, janganlah kamu takut. Kamu telah selamat dari orang-orang yang dolim itu. Jadi maksudnya tenangkanlah dirimu, Musa, dan bergembiralah. Sesungguhnya engkau telah keluar dari wilayah kekuasaan mereka. Maka tiada kekuasaan bagi mereka di negeri kami. Karena itulah disebutkan oleh firman-Nya, kamu telah selamat dari orang-orang yang dolim itu. Ulama tafsir berbeda pendapat Bapak Ibu mengenai siapa yang dimaksud dengan bapak wanita itu. Tadi sudah saya sampaikan, kebanyakan ulama bahwa itu adalah Nabi Syuaib alaihissalam yang usianya sudah sepuh. Begitu. Okay? Bapak Ibu, lalu kemudian ayahnya itu menawarkan, ya, menawarkan kepada Musa. Bagaimana Musa? Apakah kamu mau, ya, itu menjadi pengembala untuk mengembala ternak-ternakku ini? Karena wanita tadi kan minta Bapak Ibu. Ini disebut di dalam surat Al-Qasas ayat 26, Pak Ji. Qalat ikhdahuma ya abati istajirhu inna khayra man istajartal qawiyul amin. Monggo Pak Jandi. Salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang kau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Iya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya kemudian Nabi Syuaib ini menawarkan itu, Nabi Musa siap Bapak Ibu. Dan memang sudah didipi ya sama Nabi Syuaib, kelak nanti, wahai Musa, itu dalam hati Nabi Syuaib, akan aku nikahkan nanti ya dengan putriku ini, salah satu di antara putriku ini Bapak Ibu. Akhirnya kemudian Nabi Syuaib menawarkan, maka aku menyampaikan kepadamu Musa, jangka waktu nanti, setelah kamu nanti sudah bekerja untuk jadi pengembala kambing-kambing ini, itu selama 8 tahun. Nanti setelah 8 tahun, kamu akan saya nikahkan dengan putriku ini. Masya Allah Bapak Ibu. Akhirnya kemudian digenapi 10 tahun. Baru kemudian Nabi Musa ini dinikahkan dengan putrinya Nabi Syuaib ini. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu dicantumkan di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-27. Inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hatain. Ala an ta'jurani fama hijaj fa in atmamta asran famin indik. Monggo Pak Ji, ayat 27. Dia Syekh Madian berkata,
Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama 8 tahun. Dan jika engkau sempurnakan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan darimu. Dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik. Iya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seakan Bapak Ibu ya, ini program atau rencana skenario Allah Bapak Ibu ya. Dan dengan sebab latar belakang Nabi Musa membunuh orang, seandainya Nabi Musa itu tidak membunuh orang, seandainya Bapak Ibu, maka Musa tidak akan kabur kan? Dan tidak akan menuju ke Madian. Sampai Musa ini Bapak Ibu nanti akan dinikahkan dengan putrinya, Nabi Syuaib ini, yang namanya Sofuro ini. Insya Allah. Ini kelanjutan kisahnya, resepsinya, akan saya sampaikan ada di pertemuan yang akan datang. Dan bagaimana proses sehingga Nabi Musa nanti akan diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Masya Allah. Dan akan bisa berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bapak Ibu yang butuh kita ketahui, jadi Nabi Musa ini belum jadi Nabi, Bapak Ibu, ini masih pemuda Musa. Ya, pemuda Musa alaihissalam. Begitu, belum diangkat jadi Nabi. Ya, sampai Nabi Musa ini nikah. Begitu. Bapak Ibu, tunggu tanggal mainnya dan akan saya sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Ini rupanya juga sangat seru lagi nanti ya, yang akan datang itu. Sehingga nanti Nabi Musa itu akan menjadi orang yang akan jadi nanti penentang atau musuh Fir'aun. Wallahu a'lam.